Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini adalah lanjutan dari yang kemarin ya, yang ngilmu yang ditulis oleh Mas Simpleman. Ini adalah bagian kedua dari cerita itu. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Suatu malam, saat kehamilan sudah menginjak usia 7 bulan, Aini seorang diri di dalam rumah. Suaminya sudah mengatakan kepada dirinya bahwa neneknya akan menjemput dirinya. Dia hanya perlu menunggu sebentar lagi. Sementara suaminya belum bisa pulang. Akhirnya Aini menunggu di teras rumah. Ia merasa tidak nyaman saat berada di dalam. Seakan-akan ada yang sedang mengamati dirinya dari suatu tempat yang jauh. Sementara Mbak Darsem pamit pergi sejak 1 minggu yang lalu. Entah pergi kemana, Aini tidak tahu. Hanya dirinya seorang yang ada di sini sekarang. Lelah dengan badan yang membawa beban, sementara hari kian bertambah gelap, Aini akhirnya memutuskan masuk ke dalam rumah, berniat untuk menyandarkan tubuhnya di sofa ruang tengah. Namun tiba-tiba pendengarannya teralihkan pada suara yang berderit dari pintu kamar Mbak Darsem. Aini tahu kemungkinan itu adalah Siti, jin peliharaan yang dipelihara oleh Mbak Darsem. Aini tahu setelah memaksa suaminya sendiri untuk menceritakan siapa yang selalu menemani wanita tua itu. Pasalnya setiap malam Aini seperti mendengar suara Mbak Darsem bicara sendiri. Aini akhirnya berdiri dari tempatnya, berniat untuk melangkah pergi keluar dari pintu. Namun secara tiba-tiba, pintu yang seharusnya tak pernah dirinya kunci kini tak dapat Aini buka. Bahkan ketika ia menggedor-gedor pintu itu dengan keras, tak ada seorang pun yang mendengarnya. Sekarang Aini terjebak. Ia tersudut di belakang pintu sembari melihat ke arah lorong. Tempat sesuatu terlihat sedang merangkak mendekati dirinya. Untuk pertama kalinya, wanita itu bisa melihat sosok jin yang selama ini menjadi peliharaan Mbak Darsem. Wujudnya tinggi dengan rambut yang panjang sampai menyentuh lantai. Kuku jarinya hitam runcing, sementara wajahnya seperti wanita tua dengan hidungnya yang panjang. Aini hanya bisa diam dan pasrah membiarkan sosok itu menjilati bagian perutnya. Malam sudah larut. Nenek dan abah baru saja tiba. Setelah mesin mobilnya mati, mereka langsung mencari Aini. Namun wanita itu tak juga diketemukan. Sampai akhirnya terdengar suara wanita yang sedang bersenandung dari dalam kamar Mbak Darsem. Abah dan nenek mendekat dan membuka pintu. Di sana Aini terlihat sedang duduk bersenandung seorang diri, sembari membelai lembut perutnya. Nenek bersiap berlari mendekati Aini, namun Abah segera menghentikannya. Di bawah kaki Aini, Abah melihat ada sesosok makhluk yang sedang mengendus-endus perut Aini dengan hidungnya yang panjang. Malam itu belum pernah Abah semarah ini. Ada alasan yang tidak bisa ia jelaskan kepada semua orang.
Dasar pemicu dari kemarahan ini tentu saja, siapa yang menyangka seorang mertua bisa melakukan tindakan sekeji ini, memberi makan peliharaannya dengan sukma dari janin yang belum lahir. Akhirnya beliau meminta nenek yang kebingungan untuk keluar sebentar. Awalnya nenek tidak mengerti kenapa Abah memintanya untuk keluar, padahal jelas-jelas Aini ada di depan mereka sedang duduk melihat ke arah mereka. Abah tak mengatakan apapun dan masih meminta wanita tua itu untuk keluar dulu. Tanpa tahu apa yang terjadi, akhirnya nenek menurut dan menutup pintu. Tak lama kemudian Abah mendekat. Ia berjalan menuju ke tempat anaknya yang sedang tersenyum itu, yang sedang membelai perutnya yang sudah membesar. Sementara sosok berhidung besar itu hanya melotot menatap ke Abah. Di luar, nenek yang seorang diri berdiri di balik pintu nampak mulai sedikit was-was. Ia tahu siapa suaminya. Bila ia menunjukkan gelagat seperti ini, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Namun apa hubungannya dengan Aini putrinya? Sampai ia merasa belum pernah semerinding ini. Tiba-tiba suasana di dalam rumah ini terasa benar-benar berbeda. Tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rumah yang seharusnya sunyi, sepi, terasa tiba-tiba ramai. Lalu dari jauh terdengar suara orang-orang yang sedang berbicara satu sama lain. Suara itu berasal dari halaman belakang. Nenek berhenti sebentar. Ini mungkin nenek dari bayinya Aini ya. Jadi ya sebutannya bisa jadi ibunya Aini lah. Oke, kita lanjut. Niatnya ia mau mengetuk pintu dan bertanya apa yang sedang terjadi. Tapi ia urungkan. Takut bila nanti Abah murka kepadanya. Lalu dengan rasa penasarannya, nenek berniat untuk menelusuri lorong yang gelap itu, berjalan menuju taman belakang tempat ia mendengar suara-suara itu. Ia melangkah perlahan-lahan. Nenek benar-benar menuju ke arah taman belakang. Sebenarnya sebelumnya ia pernah mendengar dari Aini bila rumah suaminya ini sangat besar dan panjang. Nyaris hanya sepertiga saja fungsinya. Di belakang dapur masih terdapat lorong lagi dengan kamar-kamar kosong. Jidah melewati area dapur. Di sana ia menemukan pintu bertuliskan huruf Arab, namun terbaca seperti raja. Karena mereka berasal dari bangsa yang sama dengan Badarsem, nenek tahu apa itu. Namun tetap saja rasa penasaran suara siapa yang ia dengar membuat wanita itu nekat untuk pergi. Begitu pintu terbuka, suara dari orang-orang yang terdengar itu hilang, lenyap begitu saja. Di hadapannya terbentang lorong gelap yang panjang dengan banyak sekali pintu. Nenek merasa angin dingin berhembus dari sana. Disitulah nyalinya perlahan menciut. Nenek berniat untuk menutup pintu saat tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa. Nenek mengurungkan niatnya untuk pergi. Ia harus memeriksa rumah ini. Setiap kamar yang dibuka, nenek menemukan ranjang kosong yang sudah menguning, seakan menunjukkan tempat ini sudah lama ditinggalkan. Aroma debu dan sarang laba-laba terlihat di sana-sini. Nenek terus berjalan menyusuri lorong. Bayangan wanita di jendela-jendela kamar kadang terlihat, tapi tidak dihiraukannya. Ia hanya ingin tahu ujung dari rumah ini yang berhasil dibeli oleh anaknya setelah menikahi Aini putrinya. Apapun alasan kenapa Mbak Darsem dulu begitu menginginkannya,
Apa yang membuat wanita aneh itu begitu menginginkan rumah ini? Sampailah ia di sebuah persimpangan. Terdapat dua lorong yang memisahkan. Satu lorong dengan banyak pintu kamar, sedangkan satunya lagi terdapat taman dengan pohon jambu biji di sana. Terdapat tanah yang mengunduk di bawahnya. Ada batu nisan yang tersemat dengan tulisan raja lain. Jida mencoba membacanya. Setiap kali ia baru membaca sebagian, ada selintas wanita yang melintas, diikuti bayangan anak-anak yang sedang tertawa. Nenek merasa seolah mereka menunjukkan ketidaksenangannya dengan kehadiran dirinya. Tapi ia masih begitu penasaran. Apa yang sudah dilakukan oleh wanita tua itu? Nenek nekat membaca raja yang tertulis di batu nisan. Sebelum akhirnya seseorang menarik bajunya yang panjang. Sembari mengerang, ia meminta nenek untuk tidak melihatnya karena tubuh dan wajahnya hancur seperti daging yang ditumbuk. Dan dia memohon agar wanita itu segera pergi dari sini. Karena merasa iba mendengar suaranya, nenek menurut. Dan ia tak sekalipun menoleh melihat sosok itu. Nenek hanya tahu anak kecil itu di belakangnya dan mengikutinya sewaktu dirinya kembali ke tempat dirinya masuk. Suaranya terdengar. Nenek merasa bulu kuduknya berdiri karena diikuti terus-menerus. Pintu dapur tempat nenek tadi masuk sudah terlihat. Nenek terus berjalan dengan suara langkah kaki yang masih terdengar. Saat itulah tiba-tiba satu dari banyak pintu yang akan beliau lewati tiba-tiba saja terbuka. Nenek terdiam sebentar. Ia merasa ada sesuatu di dalam kamar-kamar itu. Benar saja, sewaktu nenek berdiri tepat di muka pintu, ia melihat ada seseorang yang sedang duduk di atas kursi dengan pakaian yang familiar. Tanpa sadar, nenek berniat melangkah masuk ke dalam kamar itu dan memastikan apakah beliau sama dengan yang saat ini ia pikirkan. Postur tubuh sama, gaya rambut sama, pakaian yang sama. Hanya saja kegelapan kamar menyamarkan rupanya. Nenek melewati pintu itu. Dari semua raja yang ia lihat, kebanyakan berbentuk binatang. Raja yang di dalam kamar ini bentuknya beda. Bentuk seorang manusia dibungkus dengan kain kafan yang dominan hitam. Nenek berdiri di hadapan sosok itu, mencoba untuk menelisik. Rupanya seperti yang ia duga, sosok itu tak lain adalah Mbak Darsem. Namun ada yang berbeda dengan dirinya. Ia hanya diam dan tersenyum saja, tak mengatakan apapun. Tahu ini bukan Mbak Darsem, melainkan jin yang menyerupainya. Wanita itu berniat untuk pergi. Tapi baru saja beberapa langkah, pintu kamar menutup dengan sendirinya. Nenek terperangkap, berdiri tepat di belakang pintu, menatap Badarsem yang sosoknya mulai menghitam. Leher Badarsem seperti terpenggal, diikuti tangannya yang menyerupai boneka, bergerak maju mundur saat wanita itu berdiri dari kursinya. Itu adalah pertama kalinya nenek merasa tempat ini tak layak bagi dirinya. Ia mulai membaca seruhan ayat-ayat doa yang ia kuasai. Namun sosok itu mendekati beliau dan membaca ayat yang sama, malah lebih fasih. Nenek memejamkan matanya
dan melantunkannya. Mereka berdua, sosok seram itu dan nenek, sama-sama membaca. Hanya saja suara dari nenek terdengar seperti suara orang yang menangis, terutama saat ia dibelai. Tak lama pintu terbuka. Wanita itu pergi berlari meninggalkan kamar, diikuti suara tertawa dari makhluk itu yang menertawakan dirinya. Nenek tahu ia tak sekuat Abah dalam menghadapi makhluk seperti ini. Tanpa ragu wanita itu membuka pintu kamar. Dan di sanalah Aini berlumuran darah di perutnya. Aini masih duduk di tempatnya, sementara Abah berada di sudut ruangan, menatap nenek dengan wajah mengiba. Saat itulah Abah mendekati Aini, menarik tangannya, membawa mereka berdua keluar dari dalam kamar. Nenek tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun sesaat sebelum pintu tertutup, ada suara melengking tertawa. Nenek tak bertanya kepada Abah. Ia tak mau harga dirinya runtuh. Maksudnya harga diri prianya. Sementara saat itu Aini tak diizinkan untuk kembali ke rumah itu, meski suaminya sudah menjelaskan beberapa kali akan turut menjaganya. Abah menolak keras, mengutuk agar Mbak Darsem segera menemui dirinya bila ingin melihat Aini kembali ke rumah itu. Saat itulah wanita itu datang. Abah dan Mbak Darsem sudah lama berteman. Mereka sudah tahu sama tahu. Namun kejadian malam itu tak dapat dimaafkan. Berkali-kali Abah menasehati Mbak Darsem agar tidak mengikuti jejak gurunya. Tapi tak ada yang lebih keras dari kepala wanita tua itu. Bahkan saat ini wanita tua itu kehilangan kesabaran. Di depan Abah, Mbak Darsem berkata, "Kamu ini masih anak kecil. Gak usah menasehati lagi bila tidak mau lehermu putus di sini." Abah tertawa. Abah lalu menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Siti. Namun Mbak Darsem beralasan peliharaannya itu hanya menjaga Aini dan kandungannya. Tidak ada keinginan bagi dirinya untuk menghabisi keturunannya. Abah tetap saja tidak percaya. Saat itulah Mbak Darsem akhirnya benar-benar merasa tersinggung. Ia berkata kepada Abah bahwa anak yang dinanti dikandung oleh Aini akan berjenis kelamin perempuan, dan wajahnya akan menyerupai dirinya saat ini. Untuk itu setiap selepas maghrib ia akan mengirim peliharaannya untuk menjaga janin dalam kandungan Aini. Apa yang dikatakan oleh Mbak Darsem membuat Abah benar-benar was-was. Setiap selepas maghrib, pintu rumah sudah dikunci. Sementara Abah mengaji di ruang tengah. Nenek bersama Aini di dalam kamar. Dan seperti yang dikatakan oleh Mbak Darsem, tiba-tiba suasana rumah ini menjadi berbeda, lebih dingin dan lebih mencekam. Beberapa kali Aini seperti mendengar ada suara tanah yang digesek oleh sapu lidi. Suara itu berasal dari luar jendela kamar. Anehnya, nenek tak merasa mendengar suara itu. Aini ingin bertanya, namun ia urungkan. Semakin malam, suara itu semakin intens. Aini pun berdiri melangkah, mendekat ke arah jendela. Nenek yang melihat gelagat Aini yang aneh mencoba untuk mencegahnya. Namun dasar Aini yang keras kepala, ia menyibak gorden dan melihat keluar. Hanya jalanan sepi yang ia lihat. Tak ada satupun orang yang melewatinya. Lantas dari mana suara itu berasal?
Aini bersiap membuka jendela karena rasa penasaran sudah tak dapat lagi ia bendung. Dan saat itulah Aini melihatnya. Sebentuk binatang melata dengan bulu hitam merayap pergi meninggalkan rumah Aini. Wanita itu sontak menjerit sebelum kembali menutup pintu. Dan di saat itulah Aba muncul. Ia menjelaskan bila Badarsem benar-benar mengirim peliharaannya. Entah dengan tujuan apa sebenarnya, wanita tua itu sepertinya tak ingin melepaskan Aini barang sedetik saja. Esoknya ia akan kirim lebih banyak lagi peliharaan. Aini hanya perlu mengurung dirinya dalam kamar. Selama sisa waktu kandungan, Aba berhasil menjaga Aini bersama dengan nenek. Tidak ada teror yang berarti. Badarsem benar-benar hanya ingin menjaga Aini. Mungkin saja beliau khawatir mengingat ia sendiri memiliki musuh di mana-mana. Tetapi di malam kelahiran cucunya, ada satu makhluk yang tidak pernah Aba lihat datang berkunjung. Melihat Aini yang sedang dibantu oleh dokter di sebuah rumah sakit, makhluk itu hanya berdiri di sudut ruangan. Aba meminta dokter agar diizinkan tidak jauh dari putrinya, namun dokter menolak. Hingga Aba hanya pasrah melihat makhluk yang setinggi 3 meter itu melihat Aini dengan lidah yang menjulur panjang. Di luar, Aba merasa, ya, pasti merasakan kegelisahan yang teramat ya. Di luar ada nenek dan suami Aini. Wajah mereka terlihat gelisah. Dan tak ada kehadiran Badarsem. Karena konon beliau takut dengan tempat seperti rumah sakit. Hanya beberapa menit saja lalu terlihat dokter keluar mengabarkan bila Aini berhasil melewati masa persalinannya. Bahkan wajah dokter terlihat bingung karena belum pernah ia membantu persalinan secepat dan semudah ini. Cepat-cepat mereka masuk. Aba melihat makhluk itu tetap di sana dan menyeringai. Di tangannya berlumuran darah. Aba berusaha tak memperhatikan. Mereka fokus pada jabang bayi yang rupanya benar-benar perempuan, seperti apa yang dibilang oleh Badarsem. Saat melihat wajahnya, semua orang terdiam. Mata, hidung, dan bibirnya yang mungil benar-benar menyerupai beliau. Semenjak kelahiran anak pertama ini, Aini, Badarsem sedikit berubah dalam memperlakukan dirinya. Ia lebih sering tertawa dan berbicara kepadanya. Rasa sayangnya kepada anak itu benar-benar begitu besar. Tetapi ini masih dari awal dari kejadian itu. Karena pokok masalah cerita ini akan segera kita mulai. Oke, baik, itulah bagian kedua dari treat horornya Mas Simpleman Ngilmu ya. Jadi anaknya si Aini udah lahir. Tapi benar yang dikatakan Badarsem, nantinya wajahnya itu mirip dengan Badarsem. Tapi ya serem juga sih kalau mirip neneknya gitu. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Untuk kelanjutannya akan saya lanjutkan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.